kali ini aku bakal bahas tentang alat-alat yang digunain di perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar itu adalah perawatan pengambilan jaringan pulpa yang sudah mengalami inflamasi di kamar pulpa maupun di saluran akarnya. Nah, tujuannya untuk mempertahankan gigi selama mungkin ada di rongga mulut. Nah, untuk alat dan bahannya kecil-kecil dan hampir mirip semua, warna-warni, cuman harganya juga lumayan banget. Satu alatnya bisa 70 sampai 100 ribu, dan aku bakal bagiin ilmu aku atau pengetahuan aku sedikit tentang alat-alatnya ini. Oke, tonton terus video aku, jangan lupa ya subscribe dan like video aku kali ini. Bye. Jadi aku mau kasih info ke kalian kalau aku bakal cantumin link description di bawah tentang games yang aku buat mulai dari video ini ke video-video berikutnya, agar membantu kalian bisa hafal atau memudahkan kalian bisa mengasah kemampuan untuk menghafal kalian tentang alat-alat kedokteran gigi. Jadi keep watching. Bye. Let's game. Oke, yang pertama kita akan gunakan untuk perawatan saluran akar yang pastinya adalah alat diagnostik set. Nah, alat diagnostik setnya ini aku ada wadahnya, isinya kaca mulut, terus habis itu ada sonde, terus ada ekskavator, terus juga ada pinset endodontik. Ntar aku kasih gambarnya di atas. Terus habis itu tahapan yang pertama kita bakal open access. Open accessnya kita akan pakai namanya bur endobur. Endobur ini dia bentuknya bur diamond gitu. Terus habis itu bentuknya visur, cuman ujungnya itu adalah round atau bulat. Nah, untuk kalian yang pengen lebih hemat, kalian punyanya bur diamond nih, tapi punyanya bur diamond round sama bur diamond visor, kalian bisa gunain itu. Jadi kalian bisa open accessnya gunain si bur round bur diamondnya, tapi untuk memperlebar dari saluran akarnya itu atau kamar pulpanya itu bisa gunain bur visornya, tapi jangan terlalu kalian kurangi banyak-banyak karena nanti kalian bakal kesusahan saat lakuin restorasi. Terus dari situ aku akan setelah kalian menemukan orifice-nya, kalian bakal gunain namanya smooth brush. Nah, smooth brush ini dia buat eksplorasi, jadi buat tahu oh ini tuh orifice-nya di sini, oh saluran akarnya di sini. Kalian eksplorasinya pakai jarum Miller ini atau smooth brush. Aku agak lupa, ntar aku kasih harganya sama gambarnya yang lebih jelasnya di sini. Terus setelah eksplorasi, kalian bakal butuhin yang namanya barbed brush nih, atau jarum ekstirpasi. Dia fungsinya untuk mengekstrirpasi atau mengangkat saluran akar yang masih tersisa. Jadi jaringan pulpa yang masih tersisa di saluran akar, kalian bisa ambil menggunakan barbed brush nih. Kebetulan aku beli yang satu set kayak gini, dan dia lebih lengkap. Terus setelah kalian sekiranya itu udah bersih dari jaringan pulpa yang masih tertinggal di saluran akar itu, kalian bakal gunain jarum irigasi atau kalian irigasi terlebih dahulu. Jadi untuk ngetes itu tuh udah bersih apa belum, kalian bisa gunain larutan irigasi ya. Jarum irigasinya nggak sembarangan jarum, dia gunain jarum irigasi yang endo, dia warnanya kuning di sininya. Tapi untuk speednya kalian bisa gunain speed injeksi yang biasa. Nah, kayak gini. Bedanya aku akan kasih di atas ini ya, gambar yang lebih jelasnya. Kebetulan kalau nggak salah untuk jarum endonya ini, jarumnya aja itu harganya 22.000 di salah satu toko di Solo, itu 22.000. Tapi aku kebetulan beli harganya cuma 10.000 atau bisa kurang. Nah, kalau sama speednya lumayan lah. Terus habis itu
setelah diirigasi, tadi udah diekstirpasi, kemudian diirigasi, kalian bakal lakuin pengukuran panjang kerja. Pengukuran panjang kerjanya kalian akan disuruh untuk rongsen giginya. Terus habis itu kalian akan ukur dan kalian akan menggunakan namanya cuff-file. Cuff-file ini dia untuk preparasi saluran akarnya. Ini pertama kalian gunain cuff-filenya ini, terus habis itu kalian sebelum kalian masukin, jadi kalian ngukur panjang kerjanya dengan rongsennya itu, terus habis itu kalian ukur dengan ini ada namanya rubber stop. Rubber stop itu aku buka satu ya. Jadi rubber stop itu nih yang ada kayak karet gitu di sini. Nah, kalian bisa ambil. Jadi setiap kali kalian bakal gunain yang kayak gini, alat-alat endo, kalian harus gunain namanya rubber stop dan kalian harus ukur. Jadi panjang kerja kalian itu akan tetap. Jadi kalian bakal gunain panjang kerja itu dari awal kalian gunain cuff-file ini sampai akhir, biar tidak namanya kalian perawatan saluran akarnya tidak gagal. Terus gimana sih kalian bakal ngukur ini? Ini kan panjangnya itu mili ya, jadi kalian bisa gunain namanya endo blocks atau namanya endo ruler. Nah, yang ini namanya endo ruler. Jadi kalian di sini ada ukuran-ukurannya, terus habis itu di sini juga ada anunya. Jadi kalian bisa masukin kayak gini. Jadi misal nih panjang kerja kalian itu adalah 20. Berarti kalian masukin di sini di 20 dan rubber stopnya kalian turunkan sampai benar-benar mentok sampai di sini. Kayak gini. Jadi masih ada sisanya. Kayak ini. Ini untuk rubber stop. Jadi aku sarankan beli ini biar untuk memudahkan kalian buat ngukur panjang kerjanya kalian dan biar panjang kerja kalian nggak berubah-ubah. Terus habis itu setelah kalian preparasinya selesai, kalian akan menggunakan namanya half file. Jadi untuk menghaluskan atau kira-kiranya finishing kayak gitulah. Ini pakai half file. Dia ukurannya kalau aku saranin aja kalian bisa beli ukuran yang 45 sampai 80, tapi juga kalian bisa pakainya 15 sampai 40. Jadi kalau misal kira-kira di foto rongsen itu giginya kecil, kalian bisa gunain yang 15 sampai 40. Tapi kalau kira-kira dari rongsen tuh giginya besar dan kemungkinan sedang ke besar, itu aku saranin yang 45 sampai 80. Jadi ini, atau kalian bisa beli dua-duanya, harganya sama sih, sama cuff-file sama half-file-nya ini. Itu harganya sekitar 70.000 sampai 140-100-an lah ke atas. Terus habis itu setelah kita gunain half-file, kita bakal menggunakan namanya ini spreader. Nah, spreader ini kayak gini. Ntar perbedaannya aku akan kasih gambar di sini. Spreader yang kayak gini, harganya juga aku agak lupa ini berapa. Aku beli yang ukuran 15 sampai 40. Terus di sini juga ada plugger. Nah, plugger ini. Jadi spreader sama plugger ini hampir sama. Tapi aku akan kasih gambarnya yang kayak gini. Jadi plugger itu yang kayak gini. Harganya juga akan aku kasih di sini. Terus habis itu di sini juga ada namanya lentulo. Nah, ini
Lentulu ini dia harganya lumayan agak mahal, cuman isinya cuma 4 kayak gini. Kalau nggak salah 100 sampai 140. Terus habis itu juga nggak lupa banget pakai namanya bunsen atau lampu spiritus. Kebetulan lampu spiritus yang aku punya itu yang kayak gini. Terus untuk bahan-bahan yang kita gunain itu ada pepper point sama gula perca. Nah, pepper point sama gula perca itu hampir sama dia, cuma memang fungsinya beda. Kalau gula perca dia untuk bahan pengisi saluran akarnya, jadi jaringan pulpa yang kalian ambil tadi itu bakal kalian gantiin dengan gula percanya itu. Nah, kalau untuk pepper point-nya dia fungsinya buat mengeringkan. Jadi kan tadi kalian irigasi, jadi kalian gunain kafile sama hafalnya itu setiap kali pergantian ukurannya kalian akan membutuhkan irigasi. Jadi setiap misal nih nomor 15 terus kamu akan ganti ke nomor 20, kalian akan memberikan irigasi pada saluran akarnya itu. Nah, untuk mengeringkannya kalian bisa gunain pepper point-nya ini. Pepper point-nya dia bedanya sama gula perca sama pepper point itu, kalau yang pepper point itu warnanya putih, kalau yang gula perca itu warnanya agak orange, agak orange. Aku akan kasih fotonya yang pepper point, terus untuk yang gula perca. Nah, itu alat-alat yang digunain di perawatan saluran akar. Nah, untuk ukuran-ukurannya kalian mesti bingung nih, karena beberapa ukurannya itu ada yang 21 mm panjangnya 21 mm, terus ada yang 25 mm, ada yang 29, terus ada yang 30. Kalian sesuaiin panjangnya itu dengan panjang gigi yang kalian kerjakan. Nah, misal nih kalian tadi rongsen, giginya kecil nih, kalian bisa gunain yang 21 mm. Terus kalau juga bisa kalian gunain, kalau amannya aku beli yang 25 mm, jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar banget, masih aman. Tapi kalau kalian mau komplit semuanya, aku saranin kalian harus pikir-pikir dulu, karena alatnya satu alatnya itu 50-an ke atas. Jadi semoga video ini bisa bantu kalian buat cari-cari alat untuk alat-alat endo, dan semoga video aku bermanfaat. Aku bakal ngomong-ngomong untuk alat-alat yang lain, untuk perawatan-perawatan yang lain di video-video aku berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like video aku kali ini, terus habis itu subscribe channel aku agar tidak ketinggalan video-video aku yang lain, dan jangan lupa komen apabila kalian belum jelas. So, bye bye sobat dental, dah.